أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد وجعلها دليلا على وحدانية لذوي البصائر إلى يوم المعاد وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد فأوضح لنا محجته وقال هذه سبيل الرشاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واتباعه صلاة زكية بلا نفاد والحمد لله رب العالمين. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Munabbih ala al-Isti'dad Yaum al-Mi'ad terjemah Al-Imam Ibn Hajar. Hikmah berikutnya adalah orang yang mati tanpa iman bagaikan mengarungi samudra tanpa kapal. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridai beliau, pernah berkata, "Man dakhala ila sadin faka'annama rakibal bahri bila safinatin." Barang siapa yang masuk kubur, yang meninggalkan dunia tanpa membawa bekal, tidak ada ubahnya seperti orang yang berlayar, yang mengarungi samudera yang luas tanpa kapal. Sehingga apa yang terjadi, kekacauan, kekhawatiran, bencana, guncangan, serta kehancuran yang akan dialami oleh orang yang meninggalkan, mengakhiri kehidupan di dunia tanpa menyiapkan bekal sedikit pun. Sama seperti kita hendak melakukan perjalanan tanpa membawa bekal apapun, tanpa menyiapkan persiapan yang matang, tanpa memikirkan belanja di perjalanan, maka yang terjadi adalah akan menyiksa diri sendiri. Seperti itulah halnya manusia yang mengakhiri kehidupan di dunia yang tidak membawa bekal, bagaikan mengarungi samudera yang luas tanpa kapal, akan menenggelamkan dirinya sendiri. Di lain waktu Nabi SAW bersabda, "Mal mayyitu fi qabri illa kalgharikil mughawith." Mayat di dalam kuburnya bagaikan orang itu pertolongan. Yang meninggal dunia bagaikan orang yang harap bantuan siapapun, sekecil apapun bantuan itu. Bagaikan seorang yang hanyut, yang mengharapkan sebuah pertolongan, tempat untuk bersandar, tempat untuk bergantung demi menyelamatkan hidupnya. Seperti itulah halnya orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang tidak memiliki bekal amal ibadah selama kehidupan berlangsung, yang lalai, yang tidak tahu arah dan tujuan hidupnya, apa dan bagaimana seharusnya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelalaian-kelalaian yang bersarang dalam kehidupannya yang tercurkan masa depannya di kehidupan di akhirat kemudian. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita, orang yang paling pintar, orang yang paling pandai adalah
yang mampu menyiapkan bekal sesudah kematian. Orang yang paling pandai, pintar di antara kalian adalah yang kehidupannya memikirkan belanja dan bekalnya setelah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Maka semestinya bagi kita, ketika Allah titipkan kesehatan dan kesempatan, kita pergunakan, kita didik hati kita didik jiwa raga kita, agar senantiasa ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan bekal kehidupan setelah berakhirnya kehidupan di dunia yang disebut dengan akhirat, di mana pertanggungjawaban kita selama hidup, pertanggungjawaban kita selama menjalani kehidupan akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bekal kita yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian kita lanjut, wa an Umar radhiyallahu anhu, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Sayyidina Umar mengatakan, keindahan, keluhuran dunia, kesenangan di dunia, kemuliaan-kemuliaan di dunia hanya dapat diperoleh, hanya dapat dicapai dengan harta benda saja. Jadi puncak dalam menjalani kehidupan di dunia ini hanyalah dengan harta benda saja. Puncak kebahagiaan, kenikmatan, kejayaan yang mengarungi kehidupan dunia itu hanyalah poin utamanya dengan mendapatkan harta benda. Memang sudah seperti itu dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pasangan dalam kehidupan dunia adalah harta benda. Sehingga tidak heran manusia, bahkan kita sendiri, lebih mengutamakan, lebih banyak sibuk, lebih memikirkan perkara-perkara yang berkaitan dengan harta benda demi satu tujuan, yaitu mendapatkan keluhuran, kebahagiaan, kesenangan dalam mengarungi kehidupan dunia. Wa izzul akhirati bisalihil a'mal. Dan kenikmatan hidup di akhirat adalah dengan dicapai dengan amal saleh yang kita lakukan. Maka hadiah terbaik dalam kehidupan akhirat adalah sejauh mana kita menyiapkan amal ibadah. Hadiah terbaik yang kita peroleh di hari kemudian adalah sebagaimana sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk mencapai kebahagiaan itu dengan menggunakan amal ibadah, dengan memberikan semua kehidupan kita, usia dan tenaga yang Allah titipkan kepada kita untuk bisa kita jadikan bekal mencari kehidupan, mencari amal ibadah yang akan kita petik hikmahnya, kebahagiaannya di hari kemudian. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa senantiasa mempersiapkan bekal di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin.